Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kedengeran nggak, jelas nggak suaranya? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya, sekarang kita lanjut nih materi kita. Kemarin kita istilah umum udah kan ya? Istilah umum kan udah kemarin ya. Yang pertama kita kan tentang istilah umum. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang potensiometri. Dari namanya, potensiometri ini, potensio. Berarti yang diukur itu adalah tentang potensial ya. Jadi yang nanti akan kita pakai di sini adalah data potensial. Nah, supaya potensial itu bisa kebaca dengan baik, kemarin kan kita punya hubungan V sama dengan I kali R. Setuju ya? Nah, supaya potensialnya itu, kan kita punya E sama dengan E tambah, ini yang E kali I kali R. Setuju ya? Ini E baterainya, ini adalah potensialnya, betul nggak? Nah, di sini kita akan bicaranya arusnya harus kecil, supaya apa? Supaya nilai di sini, kalau arusnya kecil, nanti mendekati 0, jadi selnya langsung terbaca, ya. Jadi arusnya itu kecil, tapi yang kita baca itu adalah potensial. Nah, hitungannya, untuk makanya itu kemarin kita udah kenal, ada namanya elektroda. Nah, di sini kita akan membutuhkan dua elektroda. Pertama ada namanya elektroda pembanding, sama elektroda kerja. Nah, fungsinya apa? Salah satunya ini biasanya difungsikan sebagai katoda. Nah, pembandingnya sebagai anoda. Jadi cuma beda istilah, tapi sebenarnya tetap itu adalah katoda dan anoda. Di katoda pasti terjadi peristiwa reduksi, sedangkan di anoda pasti terjadi peristiwa oksidasi. Kebayang ya? Nah, hitungannya potensial sel ini yang kita baca akan sama dengan kita baca sama dengan work-nya apa? Work-nya apa, Mbak? Kerja kan ya? Berarti potensial pada elektroda kerja dikurang dengan potensial pada elektroda pembanding ditambah junction. Nah, junction itu nanti kita lihat di belakang. Jadi junction itu perbedaan potensial karena perbedaan konsentrasi. Nanti kita lihat di belakang, ada di belakang penjelasannya. Sampai sini kebayang? Ini, rumus ini, coba lihat. Kemarin kita punya rumus apa? E sel sama dengan E katoda kurang E anoda, betul? Betul nggak? Iya, Pak. Betul ya. Nah, ini cuma berlaku kapan kemarin? Kalau potensial adalah E reduksi. Berarti nanti semua hitungan kita di belakang, semua peristiwanya harus peristiwa E reduksi. Kebayang? Karena ini sebenarnya work kerja ini kan katoda tadi. Setuju? RF ini kan pembanding sebagai anoda. Jadi sama dengan rumus ini. Berarti kedua ini nanti semua dalam bentuk E reduksi. Begitu juga si junction ini. Ini juga dalam bentuk tetap E reduksi. Berarti semua reaksi nanti ke belakang kita pakai adalah reaksi reduksi. Kebayang ya? Nah, kita lanjut. Aplikasinya, metode kerjanya tadi selalu difungsikan sebagai katoda. Nah, ini ada dua aplikasi yang paling umum. Pertama, ini kita udah belajar di semester 1. Semester 1 kan ya? Di dasar-dasar kimia analitik. Nah, coba baca lagi tentang titrasi redox. Terus kedua itu adalah elektrolysis selektif ion. Ini yang paling banyak dipakai nanti. Kalian udah pernah pakai pH meter kan? Banyaknya pH meter? Pernah ya? Pas TPB, pas semester 1 juga ada pakai pH meter kan ya, praktikumnya? Iya, Pak. Nah, itu sebenarnya adalah elektrolysis selektif ion. Ion apa kok pH meter? Ionnya ion H+. Kebayang ya? Nah, AC itu bentuknya seperti ini. Di sini ada pembanding,
Metode pembanding kita sebut sebagai ERF tadi. Di sini yang sebesar ini kita sebut sebagai elektroda kerjanya, yang merah besar ini. Nah, di dalamnya itu ada siapa? Ada ini pembatas. Ini ada membran, ini membran nih. Dia pembatasi antara siapa? Antara yang di dalam ini yang warna biru tua sama biru muda ini dibatasi. Yang di biru muda ini ada analit kita ukur. Yang di dalam ini adalah standar kita. Nah, kenapa digambarnya warnanya beda? Karena konsentrasinya berbeda. Akibat konsentrasi berbeda ini akan muncul potensial. Itu yang kita sebut sebagai E-junction tadi. Kebayang sini? Halo? Kebayang ya? Jadi karena perbedaan antara yang warna pekat ini sama yang warna muda ini birunya, ada perbedaan konsentrasi yang itu yang kita ini dua ini beda. Makanya muncul nanti E-junction itu karena perbedaan konsentrasi antara yang dibatasi oleh membran sini. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Nah, berikutnya lagi, ini metode pembanding. Ini yang kemarin kita udah belajar kan ya? Metode standar itu kan ada 3. Ada metode hidrogen standar, betul? Ada metode Calomel, ada metode gelas, AgGCl. Ini yang kemarin kita pelajari, dipakai lagi di sini. Ini yang difungsikan sebagai pembandingnya. Nah, yang di warna merah ini apa? Ini adalah kalau Calomel jenuh, itu nilainya segini. Kalau metode gelas jenuh, nilainya segini. Itu yang cuma nilainya aja ya. Tapi bisa aja dipakai yang dengan konsentrasi yang berbeda. Ini gambarnya, ini gambar-gambarnya aja nih. Ini metode kerja, ini kan yang udah kalian bereskan kemarin jadi tugas PR, betul? Ada yang milih metode logam kemarin, dilihat ada yang beli membran, ada yang gelas. Nah, itu adalah metode kerjanya. AC itu metode selektif ion itu termasuk dalam metode kerja. Karena pembanding yang umum digunakan itu cuma 3 tadi. Ini 3 ini yang paling umum digunakan. Tapi ini pun tidak umum. Kenapa? Susah buatnya kemarin kan? Jadi yang dipakai itu Calomel sama AgGCl. Ya, sedangkan yang ini banyak macam-macam. Termasuk AC yang kalian ada yang buat tugas tuh pakai metode membran. Nah, itu adalah AC sebenarnya. Syarat metode pembanding harus reversible dan Münchner. Iyalah, kalau enggak pusing kan? Potensialnya harus konstan. Kenapa? Karena dia pembanding. Kalau pembandingnya berubah-ubah terus, pusing kan? Makanya dia harus konstan. Dapat kembali ke potensial awal, karena tadi mesti stabil tadi. Perubahan temperatur tidak boleh memberikan pengaruh yang terlalu besar, karena nanti kalau temperatur berubah, nanti kita bingung ngitungnya, membandingkannya dengan siapa ketika pembandingnya pun berubah-ubah. Jadi makanya ada syarat ini. Era kerja itu tidak larut. Kan nggak lucu tadi kan kita pakai pembatas ini kan. Ini ada pembatasnya. Terus pembatasnya hilang. Adanya apa? Ini nanti masuk ke dalam kan. Malah bercampur. Jadi nggak jadi ada junctionnya. Jadi yang ininya tidak boleh larut. Terus menghantarkan arus listrik. Kalau kita taruh kayu, nanti nggak jadi dia menghantarkan arus listrik, nggak jadi menghantarkan ion, nggak ada bedanya. Jadi mesti bisa. Terus selektif, jangan sampai semuanya dibaca sama dia, makanya dia harus selektif. Jadi kalau misalnya mau ukur NO3-, maka si membrannya itu selektif cuma untuk NO3-. Ada Cl- dibuang sama dia, dicuekin, F- dicuekin, NO2- cuekin, dia cuma cerita NO3-. Begitu juga kalau dia selektif Cl-, maka dia cuma bisa Cl- aja, yang lain itu nggak bisa. Kebayang ya? Nah, teori redox kita lewat ya. Kan udah pernah. Teori redox itu udah pernah di semester 1. Coba baca-baca lagi. Masih ingat nggak? Masih, Pak.
Masih ingat ya, catatannya masih ada kan? Yang penting apa? Kejadiannya cuma ada 3 kejadian, ya kan ya? Reduksi. Bukan, kalau redox itu ada cuma 3 kejadian. Setelah penambahan sebelum ekivalen, ini kan kejadian pertama. Kejadian kedua saat ekivalen. Kejadian ketiga saat lewat Ekivalen. Nah, kejadiannya cuma 3 tadi. Hitungannya nanti hitungannya inilah kayak gini kan. Hitungannya nih nanti kalian baca-baca lagi aja sendiri. Kita lewat. Yang paling penting nanti nilainya itu ini bentuk grafiknya seperti ini. Jadi seperti grafik asam basa biasa. Jadi set datar gitu. Nah, untuk tahu titik akhir bisa saja pakai turunan pertama. Jadi antara delta E sama delta V. Coba lihat di sini. Di sininya potensial nih, E. E terhadap volume. Di sini perubahan potensial terhadap perubahan volume, turunannya. Atau bisa juga pakai turunan kedua. Jadi turunan dari turunan ini. Nah, dapatnya ini. Nanti ini titik ekivalennya nih. Nah, ini titik ekivalennya. Yang ini titik ekivalennya. Nanti baca-baca lagi. Nah, lanjut ke ESI. Ini yang sebenarnya paling banyak dipakai dalam potensiometri. ESI itu dia cuma memanfaatkan E junction saja. Tadi kan E sama dengan E kerja kurang E pembanding ditambah E junction. Nah, karena kita memakai alat yang sama terus, maka E kerja dan E pembanding ini hampir selalu nilainya tetap. Makanya nanti E-nya cuma dipengaruhi oleh E junction. Kebayang? Kenapa? Karena ini alatnya sama. Karena alatnya sama terus, berarti nilai ini dan nilai ini selalu sama terus. Makanya nilai ini bisa dianggap tetapan sebagai K saja. Dan sedangkan E junction-nya ada. Kenapa E junction itu? Karena perbedaan konsentrasi. Konsentrasinya berbeda-beda, maka E junction-nya akan selalu berbeda-beda. Berarti yang kita baca sebagai SL ini cuma dipengaruhi oleh E junction-nya, karena perbedaan konsentrasi. Terus, rentan terhadap gangguan, terutama ion yang mirip. Misalnya, kita punya Na+, AC-nya adalah AcNa+. Maka ketika ada K+, ini satu golongan, benar nggak? Satu golongan. Maka rentan terjadi gangguan terhadap si Na+. Makanya nanti ada namanya koefisien selektivitas yang menunjukkan kemampuan dia untuk tidak diganggu. K-nya makin besar, artinya apa? Dia itu mudah diganggu. Sedangkan kalau K-nya kecil, artinya sulit diganggu. Artinya apa? Dia sangat selektif. Kebayang ya? Jadi nilai K itu makin besar nilai K-nya, artinya dia makin mudah diganggu, artinya dia tidak selektif. Ion apapun lewat, semua dibaca sama dia. Tapi kalau K-nya kecil, artinya dia sulit diganggu. Artinya apa? Dia maunya cuma Na+ saja, ada K+, ada Li+, semua dicuekin sama dia. Itu kita sebut sebagai K, koefisien selektivitas. Sampai sini kebayang? Belum, ya? Pak. Hah? Kebayang, Pak. Kebayang. Ada yang bingung? Itu Z-nya apa ya, Pak? Z-nya, nah bagus tanyanya. Z ini adalah muatan. Misal, kita punya Ca2+, maka Z-nya sama dengan 2.
Kebayang? Kalau kita punya NO3 minus, minusnya berarti sebenarnya ada angka berapa depan sini? Ada angka 1 kan? Berarti Z-nya sama dengan 1. Kebayang ya? Jadi Z itu adalah muatannya, tapi angkanya aja, minus sama positifnya nggak masuk, cuma angkanya saja. Ada lagi pertanyaan? Membedakan yang ZA sama Z ini itu bagaimana ya Pak untuk unsur? Oke, A itu lambang untuk analit. Misalnya, kita punya ECCA2+. Oke. Pengganggunya siapa? Pengganggunya misalnya kita punyanya Na+, pengganggunya. Maka ZA-nya, analit ini kan, analitnya 2. ZI-nya artinya ini interference, pengganggu. Maka ZI-nya adalah 1. Sampai sini kebayang? Halo, halo. Bayang, Pak. Bayang. Ya. Bayang, Pak. Ada Nah, lagi itu pertanyaan? Itu ini termasuk juga Pak. Kenapa? I Kenapa? sampel. Iya, ini pengganggunya. I itu interference, artinya pengganggu. Jadi kalau misalnya kita punya Na+, kita punya ECCA2+, kita mau tahu dia diganggu nggak sama Na+. Nah, itu maka Na+-nya sebagai I. Sedangkan Ca2+-nya sebagai A. Kebayang? Jadi A itu, Kebayang Pak. A itu datang ini, analit A. Pak, mau nanya. Apa, Neng? Apa, Neng Mirna? Saya, Pak. Kenapa? Neng Mirna mau nanya apa? Halo? Halo, Mir? Nanya apa? Mirna? Pak. Halo? Ya, Pak, ya. Hah? Kenapa? Yang nanya siapa nih? Ranis? Apa Ranis? Pak, jadi rumusnya itu KAI sama dengan konsentrasi sampel per ZA per ZI. Terus di Bukan. sampel Enggak. Ini satu paket. Bentar. satu paket gimana, Pak? Ini satu paket. Pangkat. Ini pangkat nih. Oh, itu pangkat, Pak. Oh, ya oke. Pangkat. Ini pangkat. Ya, Pak, ya, Pak. Pangkat. Pak mau nanya. Ya. Ya, Neng. Nanya. Halo? Lah, kok Mirnanya hilang lagi? Ya, sambil Mau nunggu. nanya, Pak. Kenapa? Untuk yang pengganggu, itu Yes. dia yang satu golongan atau Bebas. untuk Bebas. pengganggu, Pak? Itu yang satu mana? Bebas. Nggak harus satu golongan. Tapi biasanya pasti satu muatan. Jadi sama-sama positif atau sama-sama negatif. Golongannya bebas. Boleh aja golongan 1A dan 2A. Boleh. Dengan 3A pun boleh. Dengan transisi pun boleh. Yang penting satu golongan. Tapi muatannya sama. Kebayang, Mir? Pak, mau nanya, Ya. Pak. Ya. Nanya apa? Siapa yang nanya tadi? Angel. Apa, Angel? Itu tadi kan apa? Mana sih? Oh iya, KAI itu kan sama dengan konsentrasi sampel per konsentrasi I pengganggu. pengganggu. Nah, itu ZA sama ZI-nya ada nilainya ya, Pak? Ini nilainya ini nih. Misal kalau kita punya analitnya, misalnya ini analit nih. Oke? Analitnya si Ca2+, berarti ZA-nya 2. Ini muatannya 2 kan? Nah, ini masuk. Oh, jadi itu
angka dari muatannya si itu ya, Pak? Analisis Betul. pengganggu. Ah, Oh, iya. misalkan pengganggunya Na+, artinya apa? Ini kan sebenarnya ada angka 1 di depan sini nih. Nah, 1 jadi Zi. Kebayang? Iya, Pak, udah kebayang. Oke. Ntar, jawab si Pak. Sri dulu nih. Sri, Pak, buat tahu jenuh sama tak jenuh, apa ya, Pak? Saya lupa. Jenuh itu artinya Q sama dengan KSP. Ini ya tadi ya, yang ini ya. Ini jenuh. Jenuh tuh artinya sudah sampai KSP-nya. Jadi sudah sampai KSP-nya artinya. Jadi kalau cara buatnya gimana? Ambil aja Hg2Cl2, tambahin terus sampai nggak bisa larut lagi. Nah, itu namanya jenuh. Gitu, Sri. Ada pertanyaan, Sri? Kalau oke, diketik dong. Oke. Iya, Pak, udah. Oh, udah. Oh, ada suaranya. Ayo, siapa lagi tadi nanya? Ada lagi pertanyaan? Ya, itu kita apa mau nanya? maksudnya gimana sih, Pak? Kok pangkat itu maksudnya gimana, Pak? Pangkat gimana? Gini. Misalnya, misalkan ini, kita punya konsentrasi Ca2 plus 0,1 molar gitu ya. Terus salah 10 pangkat minus 3 molar misalkan. Terus kita punya si Na plus ini 0,1 molar. Nanti ini sebagai analit, ini sebagai pengganggunya. Pengganggu berarti ini I, ini A. Setuju ya? Berarti K-nya sama dengan apa? Konsentrasi sampel. Konsentrasi sampel siapa? Ca kan? Berarti 10 pangkat minus 3 dibagi I-nya siapa? Si Na plus berapa? 0,1 pangkat. Pangkat berapa? Za-nya berapa? Za-nya 2 kan? 2 per ini berapa? 1 kan? 2 per 1. Berarti nanti K-nya berapa? 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1 pangkat 2. Setuju? Hasilnya 10 bukan? Iya, Pak. Ya, kebayang ada bingung nggak kenapa 10 hasilnya? Ini nih, ini berapa nih jawabannya? Ini kan berarti jawabannya 10 pangkat min 2, benar? Pangkat min Iya. 3 bagi 10 pangkat min 2, hasilnya 10. Nah, gitu. Kebayang? Tadi siapa yang nanya? Evita ya? Bayang, Pak. Kebayang ya? Ntar kita lihat lagi, ada chat nih. Oh, Yanti keluar masuk, oh nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Aman? Aman ya? Aman. Kita lanjut. Nah, ini beberapa nilai yang ada. Nggak usah dihafalin, tolong ya. Tolong, jangan hafalin ini. Yang perlu kita mengerti apa? Selective coefficient-nya. Apa arti ini nih? Ini dia analitnya Ca2+. Terhadap Zn, 1 sampai 5 artinya apa? Jelek sebenarnya kan ya? Ternyata Zn itu sangat mengganggu. Justru yang bagus itu yang mana? Ini misalnya, kita punya K+, diganggu sama Li+. Nih misalnya, 10 pangkat min 4 artinya apa? Pengganggunya itu mesti konsentrasinya tinggi banget. Setuju? Supaya nilai ini mengecil, caranya apa? Konsentrasi A sampelnya harus kecil. Setuju? Benar nggak? Halo? Halo? Benar. Benar ya? Sampelnya harus tinggi. Artinya apa? Pengganggunya konsentrasi tinggi pun, si A-nya tidak terganggu. Setuju?
Itu artinya, makanya ini justru bagus yang ini. Ini bagus. Kenapa? Artinya apa? K plus sama Li plusnya itu perbandingannya segini. Artinya apa? Li plus 10 pangkat min 4 molar itu baru bisa diganggu sama Li plus pangkat 1 molar. Konsentrasinya 1 molar. Jadi artinya apa? Ini bagus. Kalau ini butut nih. Kenapa? Artinya apa? Malah kita ingin menentukan Ca2+. Ternyata dia lebih suka baca Zn2+. Ngaco kan isinya. Nah, ini butut. Justru yang bagus itu kalau konsentrasinya harus kecil nih, harus kecil nilai ini. Kebayang? Ini, kayak ini juga jelek nih. Kenapa jelek? Mau menentukan Li plus sama H plus sama-sama aja satu kan? Dua-duanya dibaca nanti. Nah, ini jelek. Jadi justru yang bagus itu nanti adalah yang K-nya sangat kecil. Itu yang perlu dibaca dari data ini. Jadi data ini macam-macam. Yang perlu dibaca apa? Bagusnya itu pakai yang mana? Pakai yang nilai perbandingan K-nya kecil. Setuju? Setuju ya? Oh, catat dulu, Pak. Arilita mau nyatat apa, Neng? Aril, nyatat apa, Neng? Slide yang Sebelumnya? Oh, ini Ya. sudah selesai? Bentar, Pak. Oh ya, sok catat dulu pelan-pelan. Cynthia mau jelasin apa? Terus saya tulis. Novia, Pak, nanti coret-coretannya dikirim lagi. Oke, Neng. Oh ya, bentar ya Cynthia ya. Habis Adil selesai nyatet. Udah, Pak. Oh, udah. Kita ulangi lagi. Tadi, K sama dengan apa? Konsentrasi A bagi konsentrasi I, ini pangkat ya kan ya? ZA per ZI, setuju? Ini kan pangkat ya, sudahlah pangkat aja. Tapi kita lihat aja perbandingan A dan I. Kalau A-nya kecil, ininya besar, maka nilai K-nya akan sangat kecil. Setuju? Betul ya? Setuju ya? Artinya apa kalau nilai ini? A-nya kecil artinya apa? Untuk A, sampel analit dengan konsentrasi yang kecil, itu baru bisa diganggu dengan konsentrasi pengganggu yang besar, konsentrasi I yang besar. Itu artinya. Kalau K-nya besar, artinya apa? Yang di atasnya besar, di bawahnya kecil. Setuju? Artinya apa? Analitnya mesti besar konsentrasinya, baru nggak terganggu sama I yang konsentrasinya kecil. Jelek kan berarti? Kebayang ya? Jadi kalau mau bagus itu apa? A ini mesti kecil, artinya apa? Konsentrasi A-nya kecil banget. Jadi apalagi konsentrasi besar berarti tidak akan terganggu. Jadi konsentrasinya kecil aja, itu sulit diganggu sama I yang konsentrasinya besar. Itu arti K. Kebayang? Cynthia kebayang? Kebayang, Pak. Oke, mantap. Ada lagi yang nanya? Ada lagi yang nanya? Aman? Aman ya. Nanti kalau tanya lagi aja. Nah, hitungannya gimana? Tadi kita punya rumus tadi kan? E sama dengan K ditambah E junction, kan ya? Gitu kan? Nah, ini juga sama. Junction itu yang mana? Nah, ini yang junctionnya. Tuh, yang ini nih. Ini junctionnya. Kenapa minus? Sebenarnya rumusnya nggak kayak gini. Sebenarnya rumusnya gini. K, junction tadi apa artinya? Perbedaan konsentrasi. Setuju ya? Coba kita lihat gambar tadi. Tadi antara yang biru tua sama biru muda ini harus ada perbandingan konsentrasi. Setuju ya? Konsentrasi di dalam yang biru tua ini tetap apa berubah konsentrasinya? Harus selalu tetap kan ya?
Kalau ini berubah, kita bingung nanti perbandingannya gimana. Jadi nilai yang si biru tua ini konsentrasinya selalu tetap. Kita buat tetap. Kenapa? Si ininya nggak bisa keluar atau masuk dari si membran. Jadi selalu dalam sini aja terus. Maka konsentrasinya tetap. Jadi membran ini tidak akan melewatkan si biru tua ataupun si biru muda. Kebayang ya? Jadi karena konsentrasi ini tetap, berarti kita bisa anggap ini selalu tetap nilainya. Setuju? Kalau tetap nilainya, maka kita anggap sebagai satu. Kayak kesetimbangan yang dulu kan ya. Dulu kan kalau kenapa solid sama liquid satu, kenapa? Konsentrasinya selalu tetap kan ya. Nah, sama dengan ini. Karena tadi yang di dalam tadi, yang si cairan yang di dalam tadi selalu tetap konsentrasinya yang dalam membran, maka kita anggap nilainya sama dengan 1. Nggak apa-apa, Ikna, ya kan? Setuju ya? Jadi kita anggap sama dengan 1. Nah, kenapa C ini kation maksudnya? C itu dikatakan kation. Nah, supaya kalian nggak bingung. C itu kation. Kenapa C itu per? Kenapa ingat? Reaksinya harus selalu reaksi reduksi perjanjiannya. Ini juga gitu. Ini harus reaksi reduksi. Jadi persamaan reaksi ini dibuat sesuai reaksi reduksi. Maka reaksinya seperti ini. Betul? Betul ya? Ikutin ini kan jadi seperti ini. Z ini adalah jumlah elektron yang terlibatnya. Nah, begitu juga di sini. Ini nanti kita bisa ubah supaya kita nggak pusing pakai seper-seper. Maka ini kan CZ plus pangkat min 1. Karena ada ln. Karena ada ln, maka min 1 ini bisa ke depan, kan ya? Kalau ke depan, maka berubah jadi ini. Setuju? C itu kation. Kation, Neng. C itu kation. C itu kation. Sampai sini kebayang? Jadi rumusnya nanti perlu diingat cuma ini aja. Untuk SI. Sangat gampang cara lihatnya gimana? Kalau dia plus, ini plus kan? Maka ininya juga plus. Sip? Begitu juga nanti kalau anion. Anion sama, ini reaksinya berarti kalau ini minus, ininya juga minus. Nah, gampang kan ingatnya? Minus sama minus, positif sama positif. Sampai sini dulu. Z itu muatan tadi, Neng Ranis. Z itu muatan. Z muatan. C kation. A anion. Di A di sini maksudnya adalah anion nih A. Nah, A lambangnya. C kation. Sampai sini kebayang? Kebayang ya? Nah, berikutnya lagi. Tadi si CZ ini, si sampel kita kan bisa diganggu sama pengganggu. Setuju? Pengganggu itu ngapain? Dia akan muncul seolah-olah sebagai sinyal dari sampel kita. Itu yang kita sebut sebagai pengganggu. Jadi dia tuh mengganggu kenapa? Harusnya CZ-nya itu misalnya CZ plusnya harusnya 10. Karena ada pengganggu, karena ada si I pengganggunya itu, tiba-tiba ini terbacanya sebagai seolah-olah si CZ-nya jadi 11. Berarti ada selisih 1. Setuju? Nah, ini kita sebut sebagai pengganggu tadi. Padahal nilai sebenarnya harusnya 10. Nah, ini kita sebut sebagai pengganggu itu. Kebayang ya? Nah, cara ngitungnya gimana? Tinggal tadi, rumusnya tadi kan ini. Si I-nya bisa nyamar jadi sampel. Berarti jadinya apa? A sampel yang palsu sama dengan
KAI kali yang ini kan ya, perkalian silang saja. Maka jadilah seperti ini. Ini asli, ini palsu. Palsunya dari mana? Gara-gara ada si I, ada si pengganggunya. Begitu juga untuk si anion, persis sama persis. Ini apa? Ini si palsunya. Ini adalah si aslinya. Kebayang? Setuju sampai sini? Ada yang bingung? Halo? Ada yang masih bingung? Ada yang mau nanya? Enggak ada yang nanya nih? Belum ya? Oke, kita lanjut karena belum. Kok kertas kosong? Nah, kok kertasnya kosong ya? Udahlah. Nah, ini gambar contoh alatnya. Nah, ini alatnya nih. Ini yang pembanding. Ini pembandingnya. Ini temperatur nih. Ini mah termometer. Ini AC-nya. Nah, ini yang kita sebut sebagai AC. Ini alat-alat bacanya aja. Alat bacanya aja. Nah, ini juga macam-macam AC nih. Nah, ini yang membran itu di sini nih. Ini membrannya. Jadi membrannya itu tipis banget di sini nih. Nah, ini kita sebut sebagai membrannya. Ini alat AC-nya nanti. Jadi tinggal diganti-ganti ini colokannya. Kebayang ya? Kebayang ya di sini ya? Jadi ini yang alat AC itu kira-kira bentuknya kayak gini nanti. Macam-macam modelnya, salah satunya seperti ini. Nah, pada umumnya lagi, pas kita mengukur AC itu, bukan AC aja sebenarnya. Jadi pada umumnya untuk yang pakai instrumen elektrometri, umumnya itu akan menambahkan ada yang namanya TISAP. Jadi total ionic strength adjustment buffer. Jadi kita tambahin ini. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah menjaga konsentrasi ion agar tinggi banget. Jadi seperti ini kerjanya. TISAP itu terbuat dari ion yang tidak menjadi analit atau pengganggu. Jadi yang kita tambahkan itu bukan untuk yang mengganggu dia. Jangan sampai malah yang ditambahkan itu malah mengganggu kan ya. Atau malah yang mau diukur. Itu lebih ngaco lagi. Jadi TISAP itu terbuat dari yang tidak menjadi analit ataupun pengganggu. Dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Misalnya sampel kita itu cuma 10⁻⁴ molar. Sampel. Ini sampel nih. Tapi si TISAP-nya itu kita bisa buat sampai 2 molar. Jauh banget kan selisihnya? Fungsinya apa? Untuk menyamakan pergerakan ion. Nah, jadi ceritanya kayak gini nih. Kita nonton nih gambarnya. Yang di sebelah kanan, nah, yang di sebelah kanan ini pakai TISAP. Yang di sebelah kiri ini tanpa TISAP. Oke? Ini adalah si membran. Yang hitam ini membran nih, membran. Ini yang internal, ini yang di dalam membran tadi, nilainya selalu tetap, kan ya? Nah, bayangkan jika eksternalnya kecil jumlahnya dan eksternalnya banyak jumlahnya. Sama nggak ini gerakannya? Ini ion molekulnya sebenarnya gerak-gerak ini kan ya? Ke sana, kemari, ke sini, ke sana gitu kan ya? Geraknya acak-acak entah kemana-mana, setuju? Sama nggak pergerakannya jika dibandingkan sama kalau konsentrasinya agak tinggi? Beda kan pergerakannya? Setuju? Setuju. Karena pergerakannya beda, maka nanti yang dibaca sama alat tadi kita bacanya apa? Perbedaan antara konsentrasi di dalam sama di luar kan ya? Berarti yang dibacanya berubah terus nanti. Setuju? Bingung alatnya, kok berubah-ubah terus? Kenapa? Ternyata ini gerak-gerak terus. Setuju? Nah, untuk menghilangkan itu, maka kita tambahkan ada yang namanya TISAP. Yang TISAP ini. Kadang-kadang disebutnya ISAP aja, dia totalnya hilang. Jadi ISAP aja. Gimana? Kita taruh nih, ini rame-ramean si warna biru.
konsentrasi banyak kan ya. Nah, si merah ini akhirnya bisa bergerak bebas nggak kalau si birunya ramean kayak gini? Ini lapangan kosong. Ini sekarang kalian di pasar. Bisa nggak si merahnya bergerak kalau di pasar? Susah kan bergerak? Karena padat banget tempatnya. Makanya pergerakan antara ini dan ini jadi mirip pergerakannya. Setuju? Dia mau kabur jauh-jauh nggak bisa. Jadi pasti muter-muternya di sekitar ini aja, muter-muter. Kebayang? Kebayang ya? Kebayang, Nah, Pak. itulah fungsinya dari si isap tadi, si tisap tadi. Jadi fungsinya biar ini nggak bisa kabur jauh-jauh pergerakannya. Biar tidak jadi difusi ya Pak, kata Rofif. Bukan Fif, terjadi migrasi. Migrasi terjadi, bukan difusi, tapi migrasi. Karena kalau difusi itu perbedaan konsentrasi. Ini konsentrasi sama, tapi apa? Ini bergerak migrasi. Jadi bukan difusi tapi migrasi. Kebayang, Viv? Jadi yang dicegah itu bukan difusinya tapi migrasinya. Jadi dia biar nggak bisa pindah-pindah. Kita cegah nggak bisa pindah-pindah dengan cara apa? Berarti migrasi kan pindah-pindah itu dengan menambahkan isap atau tisap. Sampai sini kebayang? Ada lagi pertanyaan? Aman? Aman ya? Nah, ngukurnya. Nah, kemarin kita sudah belajar kan ya, sudah ujian malah. Pertama itu metode kurva kalibrasi, tapi hati-hati di sininya. Di sininya adalah potensial. Kenapa? Kan rumusnya tadi apa? E sama dengan K min RT per NF ln gitu kan ya? Setuju? Gini kan tadi persamaannya kalau untuk anion minus dan minus, setuju ya? Nah, makanya ini kita ubah menjadi persamaan favorit kita dulu, Y mx plus C. Maka si E-nya akan berfungsi sebagai Y, K-nya berfungsi sebagai C, betul ya? Betul? RT per NF ini kan tetap nilainya nih. Maka ini berfungsi sebagai M, ln A-nya berfungsi sebagai X. Boleh nggak ln diubah jadi log? Boleh nggak diubah jadi log? Boleh aja, tapi pakai apa? Kita mesti ingat, ln itu adalah 2,303 log. Di sini orangnya pakainya log. Ini E, boleh. Mau pakai gambar lain, E dan ln konsentrasi AZ minus juga boleh. Nanti dapat grafiknya itu bisa naik, bisa turun. Tergantung apa? Tergantung nilai ininya. Dia anion atau kation. Kebayang di sini? Itu yang kurva kalibrasi. Datanya kayak apa datanya? Datanya nanti adalah konsentrasi AZ minus terhadap potensial. Nah, ini ada datanya, ini ada datanya. Ini nggak boleh dipakai langsung, diubah dulu jadi ln AZ minus. Nah, ini nanti yang diplot sebagai sumbu X, ini diplot sebagai sumbu Y. Cara nyarinya sama seperti dulu yang kita latihan soal pas sebelum UTS. Kebayang? Pas kromatografi, sama persis. Kebayang ya? Setuju ya? Setuju? Halo? Setuju, Pak. Ya, asik. Ada yang tanya? Nggak ada. Nah, sekarang kita lanjut. Itu metode pertama. Metode kedua. Nah, nanti ini kita punya sampel ya, tinggal dicelup-celup aja lah ke sini kan ya. Ini sampel nih. Sampel, ya celup-celup aja lah berapa konsentrasinya. Tapi hati-hati, itu masih log konsentrasi. Berarti mesti diubah dulu jadi anti-lognya ya. Karena yang diplot itu adalah log konsentrasi. Bukan konsentrasi, tapi log konsentrasinya.
atau lon konsentrasinya, terserah. Nah, ada lagi metode penambahan standar tunggal. Artinya apa? Apa arti tunggal? Satu kan? Artinya apa? Tambahnya satu kali aja. Nah, ini sebenarnya ini konsentrasi, benar nggak? Konsentrasi kali volume bagi volume ya konsentrasi lagi kan ya. Nah, ini apa? Kalau sudah ditambah standar. Sekarang ada konsentrasi dari si standar. Jadi persamaannya tetap seperti ini. Konsentrasinya saja yang dipengaruhi oleh ada pengenceran. Ini kalau dengan tambah standar. Nah, seperti ini. Sip? Nah, kalau nambahnya banyak boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang larang kan. Tambahnya banyak, maka nanti akan dapat persamaan seperti ini. Ini jadi sumbu Y-nya, ini sebagai sumbu X-nya, yang di kotak biru ini sebagai sumbu X-nya, ini sebagai sumbu Y-nya, ini sebagai M dan C-nya. Nanti nilainya itu seperti ini kira-kira, nanti konsentrasi sampelnya dari mana? Di sini posisinya. Nah, itu cukup dari mana? Minus ini. Volume ini adalah yang minus ini. Nah, jadi volume yang minus itu, nah, volume sampel itu sama dengan yang minus yang intercept di sini. Minus yang ini. Nah, sama persis. Kebayang ya? Nah, nanti ini jadi tugas, ini jadi PR nanti ya. PR turunin. Dari mana datangnya? Tapi ingat, datangnya dari sini, tetap dari sini nih. Tinggal korek-korek ini aja. Berarti supaya hilang learn-nya, kasih pangkat eksponen, kan ya? Nah, nanti coba dicari. Ini contoh soal 1. Kita skip. Kenapa kita skip? Karena ini di semester 1 kan ya? Di DD KA. Coba lagi buka. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai yang perhitungan di sini. Sebelum kita Mau nanya Pak, ya boleh apa? Apa Anto? berarti grafiknya itu harus per log ya Pak? Apa boleh per len? Learn boleh, log boleh. Boleh learn, boleh log, sama aja. Kalau di soalnya nggak diketahui, dua-duanya Bebas. Bebas Anto. Nanti yang dikasih itu ini toh. Yang dikasih itu ini. Ini yang dikasih. Jadi bukan nonton, bukan log, dua-duanya bukan. Dikasih itu masih nilai ini. Oke? Oke Pak. Tinggal kita milih mau ke logkan atau mau ke logkan. Kebayang ya? Setuju? Setuju. Setuju ya? Setuju. Ada lagi pertanyaan? Aman? Aman ya? Aman. Nah, saya kasih contoh soal 2. Contoh soal 2 kita kerjakan. Suatu AC fluorida, katanya, digunakan untuk mengukur kadar fluorida dalam sampel dan didapatkan data sebagai berikut. Nah, lihat di sini, ada tulisan VS-EKJ. Kira-kira apa EKJ ini? Apa tuh EKJ? Kalau SKJ kan senam tuh. EKJ apa? E-nya elektroda. K-nya apa kira-kira? Mel. J-nya adalah jenuh. Jadi ini nilai potensial dengan pembandingnya adalah elektroda, kalomel, jenuh. Kebayang ya? Itu artinya ini nilainya. Jadi EKJ itu artinya ini yang dibandingkan terhadap kalomel, jenuh. Nah, konsentrasinya segini. Macam-macam konsentrasinya. Ini potensial yang kita baca. Kira-kira data seperti ini cocoknya diselesaikan pakai metode yang mana? Kurva kalibrasi, penambahan standar tunggal, atau penambahan standar grafik? Kira-kira cocoknya pakai yang mana?
Ada sampel yang, ada standar yang ditambahkan nggak ke sini? Ini kan sampel, ditambahkan standar nggak? Enggak kan? Berarti ini tidak cocok untuk pakai metode penambahan standar. Artinya cocoknya pakai metode kurva kalibrasi. Mantap Jihan, metode kalibrasi Jihan. Berarti yang kita plot apa? Ini kadar fluorida. Fluorida itu apa ionnya? F minus, setuju? Berarti persamaannya apa? E sama dengan K min RT. Bagi berapa? 1F. Setuju? Kenapa 1? Karena ini muatannya 1. Coba sampai sini. Learn F minus. Kenapa ini minus? Karena yang kita mau ukur adalah si minus. Jadi kalau ini minus muatannya, maka di sini juga harus minus. Kalau ini positif, maka di sini juga harus positif. Tadi kita lihat kan ya. Nah, berarti ini sebagai apa? E-nya. E-nya berarti sumbu Y. K-nya sumbu apa? Sebagai apa? Sebagai C kan? Ini kan tetapan nih nilainya. Ini sebagai M. Ln F-nya sebagai X. Setuju? Setuju ya? Coba bantuin gua dong. Hitungin dong berapa ln F-nya. Ini kan masih larutan F. Masih konsentrasi kan? Kita maunya di ln. Ln F minus. Coba bantuin nih, hitungin berapa nih. Bantuin dong. Berapa yang ini? Min 7,6, Pak. Minus 7,6. 6 pas. 00. Oh, pas tuh. 00 udah pas. Ini berapa? Minus 9,2, Pak. Pas. 1. 21. Oke. Ini? Minus 9,9. 9,9 pas. 03. 0 berapa? 03. Oh, 03 ya udah 90 aja. Ini berapa? Minus 11,51, Pak. Hah, berapa? 11? 11,51. 11,51 segini? Iya, Pak. Oke. Nah, ini kita plot ke grafik. Kita buat grafiknya. Antara ini adalah potensial, setuju? Satuannya milivolt. Dan ini adalah ln F minus. Setuju ya? Setuju? Setuju? Woi, setuju? Setuju, Pak. Turun naik nih grafiknya. Grafiknya turun naik. Turun. Naik. Turun naik. Ya udahlah, kalau bingung kita masukin aja angkanya. Ini Turun, Pak, turun. ini berarti di sini ini minus 12, betul? Ini minus 10, benar nggak? Iya. Minus 8. Iya. Ya. Minus 6, minus 4, minus 2, ini 0. Setuju? Ini nolnya di sini ini. Ini minus 0,2, betul? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, berarti gimana nih? Minus 7,6, berarti di mana nilai minus 7,6? Di sini ya? 7. Kanan 8. Ini 6, 7. Nah, ini di sini 0,002, berarti kan di bawah sini. Sebelah Setuju ya? sana, Pak. Hah? Sebelah. Ini 0,02 nih. Ini kan, ini minus 6 di sini. Minus 7 berarti di sini kan? 0,02 di sinilah kira-kira gitu kan ya?
Ini -9. -9 berarti kan di sekitar sini 41 di atas, berarti grafiknya pasti turun nanti. Setuju? Ya enggak? Bentar, Iya Pak, turun Pak. backnya apa nih? Ini apa nih? Iya, Pak. Oh, nggak bisa di back. Gimana dong? Ya udahlah, nggak bisa di back. Gua ubah ini. Dihapus Jadi Pak. dihapus, mana Pak hapus? Erase. Eraser. Nah, wis mantap. Berarti ini jadi pen. Berarti grafiknya nanti kira-kira turun gini lah gitu kan ya? Kita hapus dulu yang angka-angkanya. Eraser. Setuju? Setuju ya? Grafiknya turun kan nanti? Kebayang? Kebayang kenapa grafiknya turun? Kebayang. Kebayang ya? Berarti ini sekarang mesti diapain lagi setelah ini? Tinggal cari persamaan regresi, benar nggak? Persamaan regresinya. Ayo coba cari persamaan regresinya. Apa persamaannya? Y sama dengan cariin dong A sama B di kalkulator berapa? Pakai kalkulator. Ada yang nanya nih. Turun Pak. Mantap Yud, turun. Jawabannya turun ya. X-nya itu lennya atau X-nya langsung ininya nih, yang ini. X-nya kan sumbu, X-nya tadi lon ini pengeluarannya, kan. Pak? Lon ini nih. Nah, masukin -7,6. Atau mau tulis langsung juga boleh. Ln 5, sekian. Udah dapat A sama B-nya? Minus berapa, Ji? Minus 195,05. A-nya? Oke, bentar ya. A-nya minus 195,05. B-nya minus 25,727. Sama nggak semuanya? Dapatnya segitu? B-nya 25, oh ya, sama. Minus juga, Jihan? Dapat B-nya? Minus juga? Oke, minus juga. Yang lain sama yang lain? Ada yang beda nggak yang lain? Sama. Sama ya. Nah, karena sama, berarti sekarang kita masukin sampel kita, berarti ini nilainya adalah minus 25,73. Ini 195,05 gitu kan ya? Setuju? Nah, berarti sekarang kita cari kalau 38,9 ini berarti sebagai Y kan? Berarti berapa ln F minusnya? Coba cari berapa nih ln F minusnya. Kalau nilai Y-nya 38,9, berapa nilai ln F minusnya?
Berarti dapat 38,9 tambah ini bagi minus ini kan ya? Berapa tuh? Mbak. Sudah dapat? Nah, dibaca. Lihat, minus 9,09. Sama nggak semuanya? Pak. Jihan sama? Jihan sama nggak? Tulis. Berapa, Ji? Sama nggak? Nggak tahu. Hah? Kenapa nggak tahu? Sama caranya. Berarti Y-nya berapa? 38,9. Tambah 195,05. Hitung dulu berapa. Kan? Dibagi dengan minus 25,7. 2573. Sama nggak segini? Sama? Sama? Ya. Nah, berarti sekarang cari apa? F minus. Cara F minus mana? Eksponen dari minus 9,09. Tinggal tulis kalkulator tuh. Shift ln kalkulatornya. Shift ln AMS. Rofif dapatnya berapa Fif tuh? F minusnya 1,124 10 pangkat min 4. Sama nggak? Sama nggak sama Rofif tuh jawabannya? 1,124 10 pangkat minus 4. Satuannya apa, Fif? Satuannya apa? Satuannya. Ya, 1,1127 juga benar. Misal pembuatan. Nah, itu jangan lupa satuannya molar. Tahu dari mana molar? Karena tadi yang diketahui satuannya juga molar. Kebayang ya? Jadi pakainya molar. Betul, Ji. Molar satuannya. Kenapa? Karena yang diketahui di soal satuannya molar. Maka satuannya harus sama. Sekarang coba sampel B hitung berapa ya? Jawaban akhirnya berapa? Jawaban akhirnya. Gue molarnya aja. Kalian yang jawab tengahnya berapa? Sampel B. Caranya sama, persis. Rofif dapatnya 5,94 10 pangkat min 5. Yang lain sama nggak?
Yang lain pada sama dengan Rofif? Aminah sama Nopi sama nggak sama Rofif? Aminah, Nopi. Husen sama. Cynthia sama. Ayo, 5 orang sama. Kita move on. Ranisa sama. Aminah sama. Ya, ada sama ya. Lengkap 5 orang. Cocok ya? Gampang ya caranya? Jadi yang perlu... Ya, boleh Boleh dong. nanya nggak, Pak? Tok, nanya apa toh? Tadi Pak, bisa nggak Pak rumus dari setelah dapat dari kalkulator itu Pak? Ini ya, persamaan ini ya. Itu tadi bagaimana Pak cara ngitungnya? Ini kalkulator, ini kan sudah dapat nih kalkulator. Setuju? Sudah. Nilai ini Setuju. adalah nilai Y. Berarti apa? 38,9 sama dengan minus 25,73 ln F minus dikurang 195,05. Betul? Itu kan 38,9 sama dengan minus 25,73 ln F minus dikurang 195,05. Gitu kan toh ya? Berarti Iya, Pak. nyelesainya gimana toh? Berarti ini pindah ruas, betul? Pindah ruas dulu. Berarti jadi apa? 38,9 tambah 195,05 sama dengan 25,73 ln F minus. Ya enggak? Karena ini perkalian, berarti ini pindah ruas ke sini. Jadi apa? Jadi pembagi kan? Mana hilang dia? Ini pindah ruas jadi apa? Jadi pembagi. Dapatlah si ln F minus saja. Kebayang toh? Kebayang Pak. Kebayang ya? Gitu caranya. Jadi gunakan persamaan ini tinggal di matematika biasa ya. Ntar, ada Jihan nanya. Pak, kalau 38,9 itu satuannya MV apa? Apa Pak? Ini satuannya Neng. Nah, MV. Berarti tadi yang kita plot di sini kan masih MV karena masukin angka ini kan ya. Jadi langsung dipakai saja. Gitu Ji. Dan nilai ini kita tahu molar. Karena tadi yang kita masukin satuannya molar, maka molar juga. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Aman? Aman ya, kayaknya nggak ada pertanyaan. Aman. Kita lanjut. Sekarang contoh soal ketiga. Konsentrasi ion Na+ dapat diukur dengan Esi natrium. Ya iya, kenapa? Karena yang kita mau ukur ion Na+, maka Esi-nya juga harus Na. Mesti sama. Jadi nggak boleh ngukur besi pakai Esi-nya natrium. Nggak boleh. Jadi mesti sama ya. Sebanyak 10 ml sampel memberikan potensial minus 0,2231 sampel. Ini berarti sampelnya belum ditambahkan oleh standar. Setuju ya? Setelah penambahan 1 ml, nah ini katanya ditambah nih, tambah 1 ml NaCl segini. Berarti ini sebenarnya siapa yang penting dari NaCl ini? Yang pentingnya adalah si Na plusnya yang penting. Setuju? Karena kita ingin menentukan adalah si Na plus. Maka dari NaCl ini dilihat yang berhubungan siapa? Oh, ternyata si Na plusnya. Segini molar katanya. Didapatkan potensial sebesar minus 0,1846 volt. Berarti ini adalah sampel saja.
Yang ini adalah E sampel plus standar. Kebayang sampai sini? Kebayang ya? Kebayang? Iya, Pak. Nah, ini cocoknya kita selesaikan pakai metode apa? Kalibrasi, penambahan standar tunggal, atau penambahan standar grafik? Tunggal. Tunggal, kenapa? Karena nambahin standarnya cuma 1 kali. Setuju? Setuju. Ya, karena alasannya gampang. Karena nambahnya cuma 1 kali, ya berarti ya 1. Kebayang ya? Nah, tadi rumusnya apa tadi? E sampel sama dengan K dikurang RT per NF ln konsentrasi Na+. Setuju? Nah, karena ini Na+, berarti tandanya harus tanda positif juga kan ya? Iya. Setuju? Setuju ya? Nah, setuju nggak nih? Setuju, Pak. Nah, sekarang kita lihat untuk sampel Na plusnya berapa konsentrasinya? Tetap konsentrasi, setuju? Segitu aja kan ya? Tapi untuk sampel tambah standar, K tambah RT NF ln. Nah, sekarang kita lihat. Tadi volumenya isinya apa di sini? Na plus sebanyak 10 ml. Setuju? Bang ya? Kita tambahin di sini 1 mili. 1 ml NaCl. Kira-kira apa yang terjadi dengan barang ini? Apa yang terjadi? Konsentrasinya berubah nggak? Berubah. Berubah kan ya? Kenapa berubah? Karena ada tanda ini. Setuju? Karena kita tambahkan ini. Setuju? Jadi berubah dia kan ya? Nah, berarti apa? Konsentrasi Na plus si sampel awal itu dikali dengan 10 mili ditambah dengan 1 mili dikali 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Benar? Dibagi dengan volume total 10 tambah 1. Betul nggak? Itu bukan konsentrasi akhirnya. Kebayang? Oh, kebayang. Kalau kebayang kita coba cerita. Bayangkan nih, kita punya 10 ml teh pekat. Teh encer lah. Teh encer. Kebayang? Setuju ya? Ke dalam teh encer ini, kita tambahkan 1 ml teh pekat. Kebayang? Berarti berapa teh kita sekarang? Berapa teh kita? 11 ml. Ya enggak? Iya. Tapi tehnya berapa encer? Pak. Tehnya pekat atau encer? Teh tengah jadinya kan ya? Setuju? Teh sedang jadinya, betul? Kenapa? Karena encer tambah pekat ya jadinya sedang. Setuju? Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Nah, cara ngitungnya pakai apa? Pakai yang waktu TPB V1M1 tambah V2M2, betul? Sama dengan V3M3, setuju? Ya enggak? Iya, Pak. Si M3 ini adalah konsentrasi yang si sedang. M2 ini adalah konsentrasi si pekat. M1 ini adalah konsentrasi si encer. Setuju ya? Berarti M3 sama dengan apa? V1M1 tambah V2M2 dibagi V3. Setuju? Itu M3 kan? Benar? Kebayang?
Nah, ini si M3 tuh ini. Ini adalah M3 nih. Nah, ini adalah si M3. Kenapa? Karena ini konsentrasi setelah dicampurkan. Maka inilah konsentrasinya. Sampai sini kebayang? Itu cari VM, kenapa Pak? VM apa, Amina? VM apa maksudnya? Amina. VM apa? Oh, untuk cari konsentrasi yang sedang itu berapa konsentrasinya, berarti kita mesti tahu dulu, ada berapa sih yang encer, ada berapa yang pekat. Seperti itu. Makanya perlu V1M1 tambah V2M2 sama dengan V3N3. N3 itu adalah yang konsentrasi akhir, yang sedang. Yang encer itu misalnya yang 1, kebalik juga nggak apa-apa. Ngerti, Neng? Oke, ngerti. Sampai sini ada? Ngerti ya? Berarti sekarang kita ngapain? Tinggal masukin aja angka-angkanya, benar nggak? Kalian sudah catat belum ini soalnya? Udah ingat soalnya? Coba dicatat dulu soalnya, biar kita, kan ada kertas putih tadi di atas ya. Udah catat? Sudah, oke. Kita tulis di kertas putih ya. Nah, pas banget ada kertas putih. Berarti, ini berapa nilainya? Minus 0, berapa sih tadi? Berapa? Dua tiga satu. Minus 0,2231. Gini, atau positif? Oh, negatif ya. Oke. Sama dengan apa? K mi tambah R T, berapa N-nya? 1 kan? Setuju? NA plus. Karena Na plus 1. ln konsentrasi Na plus. Terus yang kedua apa? Minus berapa? 1846 sama dengan K tambah RT per 1F ln, ini kan Na plus kali 25 ml, setuju? Ditambah berapa mili tadi? 1 mili ya? Apa 2 mili? Berapa mililiter tadi si yang ditambahkan? 1 Pak, 1. 1. Konsentrasinya berapa? Konsentrasinya? 2 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat minus 2 kali 1 mililiter. Ini 1 mili, ini mili kan ya? Berarti pembaginya juga harus mili. Berarti ini pembaginya berapa? 25 tambah 1. Setuju? Bukannya volumenya 10 ya, Pak? 10. Coret. 10 ya? 10. Pak, 25 Gini. dari mana? Salah. Volume berapa tadi? 10 ya? 10 per 25? 10 Pak. Oh, 10. Ini 10. Udah jadi 10 nih. Cocok? Setuju? Setuju ya? Nah, kok kayak gini, cara menyelesaikannya gimana? Kita kurang. Nah, di minus. Ini kurang ini jadi berapa? Minus berapa tuh? Coba kurangin. Sri, ketinggalan apa, Sri? Sri, ketinggalan apa? Minus 0,4. 0,004
Berapa? 7. Hah? Berapa? Ini 7, terus berapa? Ini berapa? 0,4077. Ini? Hah? Masa sih? Salah hitung kali. Salah hitung nih kayaknya. Coba dihitung lagi. Belakangnya 4 harusnya. Nol koma 0385 Pak. 0385. 0,0385. Oke, segini ya. Setuju? Setuju ya? Sama dengan apa? Ini satunya apa? Sudah volt kan ya? Ini sudah volt belum? Sudah volt? Sudah. Sudah, oke. K dikurang K jadi 0, benar nggak? K kurang K jadi 0 kan? Iya, Pak. Setuju? Nah, berarti ini apa? Tambah RT per F ln NA plus dikurang RT per F ln yang panjang. Setuju? Ya. Setuju ya? Maka akibatnya apa? Ini RT sama RT ini boleh digabung nggak nih? RT-RT ini? Boleh digabung kan? Ini Boleh. RT ini kan boleh digabung nih. Set, gitu kan ya? Berarti sama dengan apa? Plus RT per F ln, karena ini ln dikurangi, maka jadinya dibagi. Setuju? Ya nggak? Kalau ln Iya, dikurangi, dibagi kan ya? Apa? Dibagi apa? NA plus kali 10 Ditambah tambah 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2 kali 1, setuju? Bagi bagi 10 tambah 11. 10. Ya, Ya. 10 tambah 1. Benar? Ini bagi ini, berarti nanti isi ini akan naik ke atas. Benar? Iya. Sama dengan apa? RT. Ini juga, ini akan pindah ke sebelah, benar nggak? Benar? Dibagi ya, Pak? Yoi. Berarti di sebelahnya jadi apa? Minus 0, ini minusnya lupa. Nah, minus 0,0385 dikali F per RT. Bagi RT. Setuju ya? Sama dengan ln NA plus kali 11 11 per bagi NA plus kali 10 tambah 2 kali 10 pangkat min 2. Ya nggak? Setuju? Setuju. Nah, coba dihitungin dulu. Berapa nih? F itu 96.500. T itu kalau nggak dikasih tahu apa-apa, anggap 298 Kelvin. R itu pakai 8,314. Coba dihitungin berapa tuh? Nah, ini berapa nih nilainya nih? Berapa nilainya? Minus 0,0, oh, bukan, minus 1,4995, sama nggak sama Rofib? Minus 1,4995, sama? Sama, Pak. Sama, oke. Sekarang gimana cara menghubungkan ke sini? Ini kan ada lon. Ini nggak ada lonnya, berarti mesti diapain supaya lonnya hilang? Dikali dengan eksponen, benar nggak? Berarti ini jadi berapa nanti? Eksponen segini
sama dengan eksponen ln ini. Berapa tuh hasilnya? Coba eksponen shift ln ini. Berapa eksponen ini? Nol koma 2232 sama Ropip? 0,2232 sama enggak? Sama. Ini sama dengan apa? Na plus kali 11 bagi 10 Na plus, ya enggak? Tambah 2 ke 10 pangkat min 2. Coba hitungin berapa Na plusnya nih. Ini kan berarti kali silang. Ini naik ke atas, terus dikurang-kurangi. Coba cari Na plusnya berapa? Berapa Na plusnya? Hati-hati kali silangnya, ini naik ke atas, ini naik ke atas dulu, baru dikurang-kurangi. Lima 10 pangkat min 4. Sama nggak sama Ropip? Satuannya apa, Pip? Iya. Apa satuannya, Pip? Pip, satuannya. Molar. Molar, Ya. Pak. Apa? Sama? Apa? Kenapa, Neng? Neng tadi bilang apa? Kenapa satuannya molar? Karena tadi yang kita Karena konsentrasi, Pak. betul, bukan. Karena yang kita tambahkan ini konsentrasinya apa satuannya tadi? Ini apa tadi satuannya apa nih? Ini satuannya tadi apa? Molar. Berarti ini semua hitungan dalam bentuk molar gitu ya. Kenapa ini molar? Karena ini semua kita tambahkan satuannya molar. Gitu aja alasannya. Kalau ini ppm, berarti semua ini nanti jawabannya adalah ppm. Kebayang ya? Ini sama Rofif sama nggak jawabannya segini kalian? 5,1 kayaknya Vip ya. Pembulatannya 5,1 bukan? ,09. Oke, 5,09. ,09 pada sama? Husen sama, oke. Sen pangkat min 4 kan ya? Oke. Ayo 5 orang sama, kita move on. Baru 2 yang sama. Sama Pak, sama. Mirna sama, Tika sama. Pak, bingung ngitungnya. Syadila bingung apanya? Sampai sini ngerti, Neng? Sampai yang hijau ngerti nggak? Syadila. Pak, bingung. Itu eksponen dari mana sih, Pak? Eksponen itu fungsinya menghilangkan ln. Jadi gini. Kok kayak gini dia sekarang? Kita ke tempat Diana ini. Eksponen itu misalnya ini, kita punya 3 sama dengan
log 1000, betul? Betul nggak? Log 1003 hasilnya. Benar ya? Iya, Pak. Nah, supaya dapat log 1000, kalau kita mau cari 1000-nya, maka nih diapain? Lognya mesti hilang. Cara ngilangin log pakai 10. 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat log 1000. Nah, ini nanti nilainya jadi 1, berarti 1000 sama dengan 1000. Setuju? Kebayang, Evita? Iya, Pak. Nah, kalau learn itu, learn 1000 sama dengan X, gitu misalnya kan ya. Maka untuk ngilangin learn, nggak boleh pakai 10 pangkat, pakainya tuh eksponen. Berarti E pangkat X sama dengan E pangkat learn 1000. E pangkat learn ini sama dengan 1. Berarti nanti X sama dengan 1000 gitu. E pangkat X sama dengan 1000. Kebayang, Evita? Iya, Jadi Pak. fungsi E itu ngilangin learn, fungsi kalau 10 pangkat itu ngilangin log. Ngerti ya? Iya, Pak. Oke. Ngerti. Sekarang Syadila. Syadila bingung gimana cari NA-nya. Sampai sini, Neng Syadila ngerti nggak sampai sini? Sampai yang hijau ini. Sampai yang hijau ngerti? Ngerti. Nah, berarti sekarang dari hijau ini gimana? Ini kan beda ruas, ini kan sama dengan per 1 sebenarnya, benar nggak? Berarti kita kali silang. Kita kali silang di sini. Berarti apa? 0,2232 dikali 10 Na plus tambah 0,2232 10 pangkat min 2. Oh, salah. Setuju? Sama dengan, ini kan kali silang juga nih. 1 kali ini, berarti sama dengan 11 Na plus. Nah, terus diapain? Ini pindah ruas ke kanan. Biar ngelompok geng Na plus. Nah, nanti tinggal dibagi aja. Ngerti Neng Syadila? Aman? Aman, Neng, aman? Oke, sip, aman. Ada lagi yang bingung nanya? Setuju? Setuju ya? Kadang-kadang yang bingung, kita lanjut nomor 3. Oh, salah, nomor 4. Ngapain nomor 3? Coba sekarang soalnya sama. Bedanya apa? Sekarang kita pakainya F minus. F minus berarti rumusnya jadi apa? E sama dengan K min RT per NF ln F minus. Karena ini minus, maka ini minus kan ya? N-nya sama dengan 1. Kenapa? Muatannya minus 1. Setuju? Setuju ya? Volumenya 25 dan 2 mili. Ayo, coba hitungin. Berapa? Sekarang tentukan konsentrasi F minusnya berapa? Ayo, hitung sendiri. Caranya sama persis dengan ini. Sama persis, cuma ini jadi minus, ini jadi 25 mili dan konsentrasinya berubah. Ayo. Ayo, ngitung berapa F minusnya. Oh, Viv dapatnya 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Apa, Viv, satuannya? Satuan, Viv, satuan. Molar. Hobi lupa ya, satuan ya. Ayo, sama nggak sama lo, Viv?
Jangan lupa ada tanda minus di RTNF-nya. Ada tanda minus, jangan lupa di pas pindah ruas, pas kali silang, minusnya ikutan. Biasanya kalau hasilnya beda, itu tandanya minusnya lupa dipindahkan pas kali silang. Minusnya masuk kali silang. Dipindah juga minusnya. Yap, 2 orang sama. Ranisa sama, Rokib sama. Satu, dua, oh ya, Basi 4 yang sama, Yudi sama, Cynthia sama. Neng Syadila dapat nggak Neng Syadila? Neng Syadila dapat nggak? Tika dapat nggak? Tika, Mirna, Audifa. Masih ngitung Pak. Siap, mantap. Ayo selesaikan.
Mirna sama. Oke. Ada lagi yang sama? Ada lagi? Pak Alan sama nggak Pak Alan? Belum ngitung. Oh gitu. Ada yang nangis. Oh, iya. Ya, Silvi sama ya. Betul, jawabannya segini ya. Jawabannya segini. Nah, sekarang kita lanjut. Bila untuk menghasilkan potensial yang sama dengan sampel, berarti segini kan ya? Sama dengan sampel berarti segini kan? Dibutuhkan ion Cl- dengan konsentrasi 0,81 molar. Tentukan koefisien selektivitas. Nah, berarti kalau ininya sama, kan persamaannya ini. Setuju? Setuju ya? K-nya selalu sama, ininya sama. Berarti tinggal dibandingin apanya? Ininya kan ya? Berarti kita punya perbandingan tadi. Berarti tadi apa? K, AI sama dengan konsentrasi A bagi konsentrasi I pangkat ZA per ZI. Setuju? Setuju ya? Berarti ditanya koefisien selektivitasnya, berarti si KAI-nya ditanya. Sampelnya berapa ini? 1,8 10 pangkat minus 4. Setuju? Konsentrasi segini kan nilainya segini F minusnya. Benar ya? Dibagi dengan 0,81, ZA-nya berapa? ZA-nya adalah ini. 1. Ininya berapa? 1 juga kan? Tuh. Nah, berarti bisa dihitung berapa KAI-nya? Tinggal ini bagi 0,81. Setuju? Iya. Berapa tuh? Salah, Viv. Oh ya benar. 2,22 10 pangkat min 4. Apa satuannya? Apa satuannya? Tidak ada, bagus. Tidak ada satuan ya. Karena ini kan molar sama molar udah dicocoretan. Ini kan tadi satuannya molar, ini molar. Coret satuannya, betul? Berarti so nggak punya satuan. Jadi ini jawabannya. Ini kira-kira barangnya bagus apa jelek nih? Nilai K-nya segini bagus apa jelek? Bagus. 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 Apa? Nilai K-nya kecil. Setuju? Berarti, Setuju, Pak. setuju ya? Artinya apa? Kalau konsentrasi sampel segini, kalau mau diganggu, itu mesti konsentrasinya 0,81 molar. Nah, gitu kan ya. Baru bisa diganggu dengan nilai potensial yang sama. Kebayang ya? Mudah ya? Ada yang masih bingung? 0,81 dari mana ya, Pak? Ini 0,81 nih pengganggu Cl-nya. Nah, pengganggunya ini berarti si I-nya. Pengganggunya. Setuju? Setuju toh? Setuju, Pak. Nah. Itu PS berarti sama dia konsentrasi ya, Pak? Iya, PS. betul. Konsentrasi. Ini konsentrasi dan konsentrasi. Setuju ya? Setuju. Nah, terakhir ini tugas kita. PR-nya ada 2. PR1, PR2. Formatnya sama. NIM, nama, PR4. Berarti kan ya? Setuju ya? Sama persis. Ini diturunkan dari persamaan ini. Nah, ini. Dapat angka ini dari mana? Dari sini nanti ini. Nah, kalau kalian rajin, di buku juga ada.
Cari di buku juga ada nih, di buku juga ada nih. Nah, mirip seperti ini persamaannya. Ini PR1, ini PR2-nya ya. PR2-nya ini sama, nanti jawabannya berarti PPM. Kenapa? Karena yang diketahui juga PM. Ada pertanyaan?